وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nikmat Allah yang besar, bahkan paling agung, adalah nikmat Allah berikan kepada kita keimanan. Allah berikan kepada kita Islam dan istiqamah di atas iman, di atas Islam. Karena manusia Allah jadikan aneka ragam. Ada orang yang tidak mendapatkan hidayah Islam. Ada orang yang awalnya mendapatkan hidayah, tapi hidayah itu lepas darinya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, dan ini harapan kita, Allah telah berikan kepada kita nikmat iman, Allah berikan kepada kita nikmat Islam. Maka semoga nikmat ini langgeng menyertai kehidupan kita dari dunia sampai akhir hayat. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan kemarin, ma'asyiral muslimin, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aneka ragam kebaikan. Mungkin kita tidak pernah bisa beramal dengan ringan dan maksimal kecuali pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, berlalunya Ramadan ini jangan sampai kemudian diikuti dengan berlalunya amal, berlalunya buah daripada Ramadan tadi. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan nasihat untuk saya dan jamaah sekalian dalam mengawali kajian kita di bulan Syawal ini. Apa yang harus kita kerjakan setelah bulan Ramadan? Apa yang harus kita kerjakan setelah bulan Ramadan? Yang pertama, ketika Ramadan telah berlalu dengan berbagai amal yang ada di dalamnya, yang tidak dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakannya, maka yang pertama adalah jangan lupa berdoa agar Allah menerima amal-amal kita. Doa ini perkara sangat penting. Doa ini merupakan ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Dan seorang ketika doa pasti Allah berikan. Terkadang Allah berikan langsung sesuai dengan apa yang diminta. Terkadang Allah berikan
tapi Allah tunda. Terkadang Allah berikan dengan bentuk kebaikan yang lainnya yang lebih baik, dan terkadang Allah kabulkan dengan Allah hindarkan dari musibah dan petaka. Maka doa ini sangat penting, termasuk berkaitan dengan amal. Seorang hamba diperintahkan untuk berdoa. Oleh karena itu kita lihat Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam setelah meninggikan Ka'bah, dan ini amal soleh, maka keduanya berdoa agar Allah menerima amalnya. Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tatkala Ibrahim dan Ismail mengangkat, meninggikan pondasi Ka'bah, maka keduanya berdoa, ya Allah terimalah dari kami. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Innaka antas sami', sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa, Maha mengijabai doa. Alim, Allah Maha mengetahui apa yang kita minta dan mengetahui perbuatan kita. Maka ini adalah amal yang agung. Berdoa setelah beramal soleh agar Allah menerima amal-amal kita. Oleh karena itu dahulu para sahabat setelah Ramadan, setelah hari raya, kemudian sebagian berjumpa dengan yang lainnya, maka saling mendoakan, taqabbalallah minna wa minkum, ya Allah terimalah dari kami dan darimu wahai saudaraku. Ini adalah bagian daripada doa agar Allah menerima amal-amal kita. Maka jangan lupa ketika kita beramal agar kita berdoa supaya Allah terima. Karena terkadang seorang itu beramal tapi amilatun nasibah, berbuat, bekerja, beramal, tapi dapatnya hanya capek. Maka kita ketika beramal dengan menyempurnakan syarat diterimanya amal, berjuang untuk mewujudkan keikhlasan dan belajar agama supaya amal kita sesuai tuntunan. Tapi manusia ada kekurangan sana sini, keikhlasannya naik turun. Maka untuk menutupi kekurangan kita, di antaranya dengan kita berdoa supaya Allah menerima amal-amal kita. Di antaranya dengan istighfar, pengistighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sholat, ini amal wajib, amal mulia. Tapi setelahnya disyariatkan untuk istighfar. Setelah salam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berarti istighfar itu tidak hanya disyariatkan ketika seorang jatuh dalam kesalahan, dalam dosa. Setelah menjalankan ketaatan pun diperintahkan untuk istighfar. Karena ketika kita menjalankan amal-amal kita, di sana ada kekurangan yang perlu kita mohon kepada Allah supaya Allah mengampuni kekurangan kita dan menerima amal-amal kita semua. Ini yang pertama.
Semoga Allah menerima amal-amal kita semua. Yang kedua yang kita kerjakan setelah Ramadan adalah seorang muslim berada di antara al-khauf war raja, berada di antara harap dan cemas, antara harap dan khawatir. Dan ini dua hal yang penting yang harus mengiringi kehidupan seorang muslim. Dia berharap diterima amalnya, tapi juga seorang ada kecemasan, artinya khawatir jangan-jangan tidak diterima. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Seorang muslim itu berharap rahmat Allah tapi khawatir azabnya. Berharap diterima tapi juga khawatir jangan-jangan tidak terima. Apabila dalam diri kita ada dua hal ini, maka ini insya Allah akan memperbaiki jiwa kita. Dengan adanya rasa harap, maka kita semangat beramal, optimis dalam beramal. Ketika adanya harap, maka memberikan semangat kita untuk berbuat kebaikan. Dan itu bagian daripada ibadah. Tapi juga dibutuhkan al-khauf, yaitu rasa takut, rasa khawatir. Karena dengan adanya rasa khawatir ini akan menghilangkan kesombongan dari diri kita, akan mengerem diri kita, akan menghilangkan tazkiyatun nafsi, yaitu mensucikan diri kita. Terkadang seorang ketika Ramadan merasa sudah putih bersih seperti bayi baru lahir, tidak ada kesalahan sama sekali. Kita berharap karena Ramadan itu diantara tujuannya adalah menghapus dosa-dosa kita, menjadikan orang yang bertakwa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan siapa puasa Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab mengharapkan pahala, diampuni dosa yang lalu. Begitu pula siapa yang sholat malam, qiyam Ramadan, terutama malam Qadar, dengan dasar iman dan ihtisab, diampuni dosa yang lalu. Tapi seorang muslim berharap mendapatkan itu, tapi juga ada rasa al-khauf, yaitu merasa cemas. Supaya apa? Supaya kita tidak angkuh, tidak merasa suci bahwa diri kita adalah orang yang suci, dan itu penyakit hati. Dan dua hal ini adalah ibarat dua sayap burung, yang tidak mungkin burung itu terbang dengan satu sayap, tapi harus dengan dua-duanya. Begitu pula seorang muslim dalam harap menghadapi kehidupan, menjalani kehidupan dalam beramal soleh, harus ada dua hal ini, yaitu al-khauf dengan roja. Dan para ulama mengatakan man abadallah bil khaufi wahdah fa huwa haruri, wa man abadallah bir roja'i wahdah fa huwa murji, wa man abadallah bil mahabbati wahdaha wa zindiq, wa man abadallah bil khaufi war raja'i wal mahabbati fa huwa mu'minun muwahhid. Barang siapa ibadah kepada Allah hanya modal takut saja, maka dia adalah seorang haruri, seorang khawarij yang mengkafirkan orang yang jatuh dalam suatu dosa besar. Karena cuma takut modalnya. Bahwasanya Allah sadidul iqab saja, lupa kalau Allah juga Ghafurur Rahim. Sehingga ketika jatuh seakan-akan sudah tidak ada pintu untuk kembali, seakan-akan tutup harapan untuk mendapatkan surga Allah.
Begitu pula seorang ketika ibadah dengan modal harap saja, seorangnya murji'ah, yaitu orang yang mengeluarkan amal dari iman. Ini pemahaman yang menyimpang juga, yang meyakini amal bukan bagian daripada iman, padahal ayat sering menggabungkan antara iman dan amal. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wa man abrul bil mahabbati wahdah, siapa ibadah kepada dengan modal cinta saja, cinta Allah saja, tidak perlu berharap. Alasannya, kalau ibadah kok pakai berharap kepada Allah, itu gak ikhlas. Wong beribadah kok minta imbalan. Kalau berharapnya kepada manusia, iya, itu bukan bagian daripada keikhlasan, bahkan akan meruntuhkan keikhlasan. Tapi ketika seorang muslim beramal dan harapannya kepada Allah, takutnya kepada Allah, maka itu bagian daripada keikhlasan. Allah memerintahkan, Rasulnya juga memerintahkan, berharap amalnya diterima, berharap mendapatkan balasan, berharap mendapatkan surga. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Allah surga. Maka itu bagian daripada keikhlasan. Dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu penting. Sehingga man abadallah, siapa ibadah kepada Allah dengan rasa takut, dengan rasa harap, dengan rasa cinta, maka itu seorang mukmin yang ahli tauhid. Jadi ketika kita ibadah, cinta kepada Allah, cinta kepada amal soleh, cinta kepada balasannya, berharap diterima oleh Allah, tapi juga ada rasa khauf tadi. Maka itu hal yang harus ada dalam diri kita, yaitu al-khauf dan roja. Berharap diterima amal kita, berharap diampuni dosa kita kepada Allah, tapi harus tetap ada rasa khauf supaya kita tidak merasa diri kita suci walaupun selesai bulan Ramadan. Walaupun selesai bulan Ramadan, maka itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Aisyah tentang satu ayat, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan sedangkan hati mereka khawatir. Rasul ditanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu pelaku dosa, peminum khamr, mereka perbuat zina sehingga mereka itu khawatir? Layak pintas, tidak. Tapi mereka adalah orang-orang yang beramal, orang-orang yang ibadah, tapi dalam hati mereka ada, yaitu al-wajal, ada rasa khauf, jangan-jangan tidak diterima. Jadi harus berimbang antara harap dengan kekhawatiran. Dengan adanya harap supaya tidak putus asa, adanya rasa khauf supaya kita tidak sombong, tidak merasa sempurna diri kita, tidak merasa suci. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, setelah kita beramal ibadah di bulan Ramadan, maka kita itmam as-shaum, menyempurnakan puasa kita. Karena sebagaimana sholat 5 waktu itu ada rawatibnya, ada qabliyah dan ada ba'diyah. Kan ada rawatibnya kan, qabliyah dan ba'diyah. Maka ibadah Ramadan ini juga ada qabliyah dan ba'diyahnya. Apa qabliyahnya? Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak puasa Sya'ban, bulan sebelum Ramadan, sampai hampir 1 bulan penuh. Kemudian ada ba'diyahnya. Apa itu ba'diyahnya? Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk puasa
6 hari di bulan Syawal. Ini ada menyempurnakan puasa kita. Di dalam hadis Muslim, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'u sittan min Syawal kana kasyamid dahr." Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti, dilengkapi dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dihitung seperti puasa 1 tahun penuh. Ini nas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini kabar gembira, dan ini menunjukkan keluasan rahmat Allah. Amal sedikit tapi dilipat gandakan. Kalau kita hitung pakai hitungan matematika berdasarkan yang disebutkan dalam nas-nas syar'i, seperti dalam beberapa hadis, bahwasanya amal seorang muslim umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Puasa Ramadan berapa hari? Berapa hari? Ya, pastinya satu bulan. Bisa 29, bisa 30. Enggak ada 31, tidak ada 28. Makanya kalau seorang ternyata ngawalinya dia, umpama dia berangkat dari sini, kemudian dia safar satu negeri, ternyata pas di daerah safarnya itu ternyata cuma 28, dari awal dimulai berarti dia punya utang satu, karena belum genap 1 bulan. Cuman kalau sudah genap 29 berarti sudah dinyatakan sempurna, karena sudah dianggap 1 bulan. Nah, 1 bulan dikalikan 10 berarti berapa bulan? 10 bulan. Bulan Syawal 6 hari. 6 hari dikali 10 sama dengan berapa? 2 bulan, 60 hari ya. 6 hari dikali 10 sama dengan 60 2 bulan. Berarti 10 bulan ditambah dengan 2 bulan sama dengan 1 tahun. Itu diantara makna hadis tadi. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dilengkapi dengan 6 hari bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun penuh. Dan alhamdulillah masih ada kesempatan untuk puasa Syawal, maka bisa kita mulai. Kemudian yang keempat, masyarakat muslimin, setelah puasa Ramadan, maka hendaknya kita berusaha untuk istiqomah. Apa itu istiqomah? Definisi istiqomah adalah luzumu at-tariqil mustaqim, yaitu menekuni jalan yang lurus. Istiqomah adalah menekuni jalan yang lurus. Apa arti jalan yang lurus? Jalan yang lurus adalah Islam. Jalan yang lurus adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalan yang lurus adalah jalannya Abu Bakar dan Umar, jalannya para sahabat, jalannya Al-Quran dan Sunnah. Itu jalan yang lurus, yang setiap hari kita minta, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan yang lurus, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Ini adalah makna siratal mustaqim. Makna keistiqomahan yaitu luzumut tariqil mustaqim. Dan Syekhul Islam mengatakan al-istiqamatu a'zamu al-karamah. Istiqomah adalah seagung-agung karomah. Jadi seorang apabila dia istiqomah dalam beramal,
berarti dia telah mendapatkan karomah yang paling agung. Karomah berarti nggak harus semiber. Seorang ketika istiqomah dalam beramal berarti dia mendapatkan karomah. Maka ini penting, yaitu setelah Allah didik kita dengan Ramadan dan berbagai amal kebaikan dalamnya, maka perlu kita berusaha untuk menjaganya. Dan itu salah satu kebiasaan Nabi SAW. Beliau apabila beramal itu daimumah sifatnya, yaitu langgeng. Dan itu amal yang paling Allah cintai. Baginda Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Amal yang paling Allah cintai adalah amal yang dikerjakan dengan langgeng, kontinu, terus, walaupun amal itu cuma sedikit sederhana. Dan kelanggengan beramal para jamaah, Ramadan kita bisa beramal, lalu setelah Ramadan kita bisa melanjutkan. Itu tanda di antara tanda-tanda Allah menerima amal kita. Di antara tanda amal diterima oleh Allah adalah amal itu langgeng dan amal itu membuahkan amal-amal yang lainnya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kebaikan itu balasannya kebaikan. Maka apabila kita setelah Ramadan kemudian kita bisa melanjutkan amal yang lain, dan amal tersebut setelah Ramadan, itu tanda Allah menerima amal-amal seorang hamba. Pada bulan Ramadan dia menjadi ahli masjid, sholat berjamaah, maka lihat setelah Ramadan apakah dia masih ahli masjid atau tidak, atau tidak kenal masjid kecuali hanya bulan Ramadan. Tanda ketika Ramadan seorang hamba baca Quran, lihat setelah Ramadan apakah dia masih membaca Quran atau tidak. Ketika Ramadan dia senang berbagi, ahli sedekah, apakah Ramadan masih atau tidak, walaupun tidak seperti Ramadan, apa berhenti sama sekali. Begitu pula amal-amal yang lainnya, termasuk seperti Ramadan kita tarawih. Apakah setelah Ramadan kemudian berhenti, tidak lagi menjalankan sholat malam kecuali Ramadan ke depan, ataukah bisa dilanjutkan? Minimal adalah sholat witir, minimal sholat witir bisa dikerjakan di akhir malam, dan itu waktu paling utama. Apabila tidak memungkinkan dan itu berat, karena mungkin siangnya dia sibuk, malamnya dia khawatir kebablas, maka bisa dikerjakan sebelum tidur, mengerjakan sholat witir sebagaimana pernah Nabi wasiat kepada sahabat Abu Hurairah, ausani khalili bisalasin, kekasihku Rasulullah pernah memberikan wasiatku dengan 3 hal. Di antaranya adalah an utira qabla an anam, agar aku sholat witir sebelum tidur. Karena Abu Hurairah banyak ngafal, dipakai ngafal malamnya. Khawatir tidak bisa bangun pagi, maka ada solusi agar sholat witir sebelum tidur. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan Allah mencintai, yaitu al-witir, yaitu ganjilan, yaitu sholat witir. Innallaha witrun yuhibbu al-witr. Maka masyarakat muslimin rahimakumullah, istiqomah itu penting, dan itu adalah salah satu tanda amal diterima oleh Allah, dan itu penyebab amal dilipat gandakan oleh Allah. Istiqomah itu
di samping tanda amal diterima oleh Allah, maka itu sebab dilipat gandakan amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang apabila sudah beramal lalu dia tinggalkan, berarti seperti orang berpaling dari kebaikan yang pernah dikerjakan. Maka ini perlu kita berjuang dan berusaha. Apa sebab-sebab dan sarana agar kita bisa istiqamah dengan izin Allah? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah doa. Ini yang pertama, doa. Dan tadi kita sebutkan doa ihdinas siratal mustaqim. Kita sudah mendapatkan hidayah, tapi tiap kali sholat kita diperintahkan minta doa, minta hidayah. Ada orang yang sebelumnya belum dapat hidayah, maka dia butuh hidayah. Tapi ingat, orang yang sudah dapat hidayah itu masih butuh hidayah. Yang pertama adalah butuh hidayah supaya hidayah itu langgeng. Berarti ketika kita mengucapkan ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, berarti minta agar hidayah ini langgeng, tidak lepas. Karena realitanya dalam kehidupan kita ada orang yang awalnya dapat hidayah, kemudian hidayah itu lepas darinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita minta ihdinas siratal mustaqim, berarti minta kelanggengan agar hidayah tidak hilang. Yang kedua, ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, berarti kita minta tambahan hidayah. Karena iman itu bertambah, begitu pula hidayah bertambah. Yang awalnya bisa mengerjakan amal ini, minta hidayah supaya bisa beramal dengan amal yang lainnya. Imannya agar semakin kuat, amalnya semakin baik, semakin amal soleh, minta tambahan. Walladzina tadaw huda. Orang-orang yang bertambah hidayahnya, maka hidayah bisa bertambah. Maka kita minta ihdinas siratal mustaqim, berarti minta tambahan hidayah. Berarti iman kita tambah baik, Islam kita tambah baik, amal kita tambah baik. Mungkin amalnya kurang agar bertambah, amalnya mungkin sudah beramal tapi kekhusyukannya kurang agar bertambah. Sudah beramal mungkin amalnya kurang maksimal, maka supaya lebih maksimal. Mungkin kurang sesuai dengan tuntunan, agar sesuai tuntunan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu ihdinas siratal. Berarti untuk supaya istiqamah adalah doa. Dan di antara doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang bolak-balikkan hati, tetapkanlah sabit qalbi, hatiku di atas agamamu. Berarti Rasulullah mengajarkan, Allah memerintahkan, Rasulullah juga memerintahkan dan mencontohkan. Padahal beliau orang yang paling hebat imannya, tapi tetap minta kepada Allah. Dan itu pengajaran bagi kita. Yang kedua, untuk bisa istiqomah adalah kita butuh keikhlasan. Ikhlas itu syarat diterimanya amal, dan ikhlas itu juga menjadikan seorang ringan dalam beramal. Begitu pula keikhlasan itu menjadikan seorang bisa langgeng dalam beramal. Orang kalau beramal karena manusia, maka ketika ada manusia beramal, tidak ada manusia tidak beramal. Seorang ketika beramal karena ada tendensi, ada keinginan, apabila belum mendapatkan keinginannya, dia rajin. Kalau dapat keinginannya, dia tidak rajin. Seorang ingin mendapatkan kedudukan supaya disenangi manusia,
maka dia beramal, berbagi dan seterusnya. Setelah itu dapat atau tidak dapat, kalau selesai masanya maka berhenti lagi tidak beramal. Maka keikhlasan itu sangat berpengaruh kepada keistiqomahan. Continue amal baik apapun membutuhkan keikhlasan supaya apa? Continue, bersambung dan terus menerus. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa istiqomah adalah jangan jauh-jauh dari masjid dan majelis ilmu. Jangan jauh-jauh dari masjid dan majelis ilmu. Karena masjid ini lingkungan yang paling baik. Ahabbul biqa ilallah masajiduha. Bumi paling baik adalah masjid-masjidnya. Ahabul baqa ilallah masajiduha wa abghadul biqa ilallah aswaquha. Yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Di dalamnya banyak sumpah, banyak penipuan, banyak mengurangi timbangan, ya, dan seterusnya. Banyak kecurangan. Tapi masjid adalah tempat digunakan untuk sholat 5 waktu, digunakan untuk majelis ilmu. Maka ini penting, sehingga apabila kita lupa diingatkan. Itu fungsinya. Sama baik itu yang mendengarkan maupun yang menyampaikan sama. Ketika ke masjid itu hakikatnya mengingatkan diri kita. Ketika kita baca ayat, baca hadis itu mengingatkan kita. Itu yang akan mengerim kita, memulakan ini itu. Oh, ingat ada ayat, ada hadis, kita pernah belajar. Kemarin kita ngaji ini, ngaji itu, sehingga apabila ingin agak jauh sedikit ada kontrolnya. Itu penting. Jangan jauh dari masjid dan majelis ilmu. Karena ilmu ini adalah lambang kebaikan. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Dalam hadis Bukhari, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dan kebaikan, Allah akan berikan padanya pemahaman terhadap agama. Berarti khairiyah, kebaikan didapat dengan memahami agama. Maka masjid jangan jauh-jauh darinya. Begitupun majelis ilmu yang dibacakan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Firman Allah, sabda Rasulullah, para sahabat, dikasih tauhid, tafsir tentang Islam, iman, tentang akidah, tentang hukum, tentang akhlak. Maka perlu kita hadir majelis ilmu agar kita diingatkan ketika lupa. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat, sholat 5 waktu jangan sekali-kali ditinggalkan. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat 5 waktu. Allah syariatkan ajaran yang lainnya, yang wajib itu ada musimnya. Haji datang setahun sekali. Yang rukun bagi seorang muslim seumur hidup sekali. Ibadah puasa Ramadan 1 tahun 1 kali. Ibadah zakat fitri 1 tahun sekali. Begitu pula zakat mal kalau sampai nisab dan datang haul. Tapi untuk ibadah sholat ini Allah syariatkan sehari semalam 5 kali. Ini yang akan mengontrol kita, yang akan mengingatkan kita. Sehingga Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mencegah dari perbuatan munkar. Itu pengontrol kita. Sehingga nanti pada hari kiamat orang yang beriman pertama kali yang dihisab itu adalah sholatnya.
Awwalu ma yuhasabil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali dihisab di kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, sairu amali, maka yang lainnya dianggap baik. Maka ini pengontrol bagi seluruh amal perbuatan kita dan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka salat ini diperhatikan. Kemudian yang kelima, ma'asyiral muslimin, perhatikan teman baik. As-suhbah salihah. Teman-teman yang baik, yang mengajak kebaikan, ngajak ngaji, ngajak beramal soleh, saling mengingatkan dalam perbuatan baik dan mencegah dari perbuatan mungkar. Maka teman baik itu penting. Sampai dikatakan as-sahibu sab, teman itu menyambar. Sebab teman baik itu menyambar kebaikan, teman buruk menyambar keburukan. Dan teman itu kalau tidak minyak wangi, dia adalah api. Minyak wangi dia memberikan pengaruh kebaikan atau dia api. Coba lihat, perhatikan dan perhatikan. Banyak dari kita, dia menjadi ahli masjid, senang ngaji dan seterusnya, seringkali adalah pengaruh teman kita. Seringkali di samping pengaruh keluarga dan seterusnya. Tapi teman jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Apalagi teman kalau sudah senang ngaji, dijaga. Golek konco ngaji, ngajak kadang-kadang sulit. Jangan sampai sewis ngaji kemudian dijauhi. Jangan. Diajak ngaji. Kalau lupa diingatkan. Ya. Kalau semakin jauh, nanti sulit baliknya. Maka perlu saling mengingatkan. Teman baik, makanya Nabi mengibaratkan teman baik seperti penjual minyak wangi. Bisa jadi dia akan memberikan, atau dia nanti beli, atau dia tercium bau yang harum. Intinya dapat manfaat. Teman buruk seperti pandai besi. Karena fikir bukan berarti itu haram, bukan, tapi permisalan. Bisa jadi engkau kena percikan api, atau engkau tercium bau yang kurang sedap. Ada efek yang akan memudaratkan dirinya. Dan diantara mendapatkan teman yang baik adalah masjid, majelis taklim. Ini diantaranya sarana. Ya, maka perlu kita perhatikan. Dan terakhir, apabila kita sudah punya kebiasaan baik, maka dilanjutkan. Apabila bisa meninggalkan sesuatu yang tidak baik, jangan coba-coba. Karena kalau sudah punya kebaikan kemudian kita tinggalkan, baliknya nanti sulit. Biasa ngaji kemudian kita tinggalkan sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, nanti baliknya sulit. Kalau sudah 1 minggu umpama kok gak hadir majelis ilmu, cepat balik, ya, cepat balik, biar tidak terlalu jauh. Kemudian apabila seorang bisa meninggalkan sesuatu yang tidak baik, jangan coba-coba, nanti kecanduan. Dia sulit akan keluar dari keburukannya tadi. Makanya banyak orang yang jatuh dalam perbuatan tidak baik, seperti minum-minuman dan seterusnya, atau makan makanan yang diharamkan oleh Allah. Kebanyakan adalah pengaruh teman. Ketika sudah masuk, kadang dia pengen tobat, cuman tidak semudah ketika belum jatuh dalam kemungkaran tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini muqaddimah pertemuan awal kita di bulan Syawal. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat, dan insyaallah pertemuan akan datang kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid. Jadi kesimpulannya, setelah bulan Ramadan, apa tadi Mas Imam disimpulkan? Apa yang kita kerjakan setelah Ramadan? Satu, apa yang kita kerjakan setelah Ramadan? Yang pertama, berdoa agar Allah menerima amal-amal kita. Yang kedua,
Ya, istiqomah enggak urut apa? Yang kedua istiqomah. Yang ketiga, nah itu sebab istiqomah itu. Jadi satu, berdoa akan terima amal kita. Yang kedua adalah apa? Antara harap dan cemas tadi, ya. Antara harap diterima, tapi juga ada cemas sehingga tidak merasa suci diri kita. Kemudian yang ketiga, menyempurnakan, ya, Ramadan dengan amal seperti puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian yang keenam apa? Yang keempat apa? Yaitu istiqomah. Lalu di akhir tadi kita sebutkan sebab istiqomah yang pertama apa? Berdoa. Yang kedua keikhlasan. Yang ketiga apa? Jangan jauh-jauh dari masjid dan majelis ilmu. Kemudian yang berikutnya, menjaga sholat 5 waktu. Kemudian, berteman dengan teman yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa barakallahu fikum. Semoga Allah menerima amal-amal kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.